Kita akan naikkan pujian Ku Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami rindu akan kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Dikuduskanlah Engkau ya Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Yesus. Jadilah di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang baik di mana kami dapat beristirahat dengan kenyenyakan yang telah Tuhan berikan. Dan kami juga bersyukur dapat bangun pada pagi hari ini dengan kesegaran, dengan kesejukan, dengan semangat yang baru, hari yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kami kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan telah berikan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan setiap hari-hari yang telah kami lalui, meskipun kadang kami jatuh bangun, turun naik, tetapi penyertaan Tuhan selalu indah, selalu baik bagi kami. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami seringkali tidak dapat menguasai diri kami. Kadang kami hidup di dalam kedagingan, tamak, kadang kami emosi, kadang kami banyak hal yang mungkin telah mendukakan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, baik dalam perkataan kami, baik di dalam pemikiran kami, baik di dalam tindakan-tindakan kami. Sungguh Tuhan, kami merindukan bahwa kehidupan kami ingin lebih baik lagi daripada hari-hari yang telah kami lalui. Kami ingin bahwa kehidupan kami semakin hari boleh semakin diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh serupa, segambar dengan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, semakin hari kami boleh semakin hidup di dalam kekudusan, kesalehan, ketaatan, dan kami ingin Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami sekeluarga, anak istri Tuhan, kuduskan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu akan tetap tinggal atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami merindukan Tuhan terus dalam hidup kami, sehingga kami benar Tuhan. Kami ingin memiliki kemajuan-kemajuan di dalam mengiring Tuhan. Kami tidak ingin suatu kuku atau stagnan, tetapi kami ingin semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami merindukan sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menyucikan kami seperti di dalam firman-Mu.
Sucikanlah mereka dengan firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami ya Bapa, melalui ayat-ayat Alkitab yang akan kami baca. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini juga bersama-sama kami di dalam ibadah doa pagi mulai saat teduh ini. Biarlah mereka juga memiliki berkat yang sama seperti Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini sudah sampai ke dalam surat Ibrani, ya, surat Ibrani pasal yang ke-1. Surat Ibrani ini merupakan tulisan ya, dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya Ibrani yang Yahudi. Baik, kita akan membaca surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca secara perlahan-lahan ya. Saya akan mulai satu orang 3 ayat. Surat Ibrani pasal yang ke-1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat yang menjadi badai dan pelayanannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tak kamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah
Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang ditutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan diberkati banyak oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita akan berbagi berkat melalui apa yang kita baca pagi hari ini. Mungkin baginya ada yang sampaikan. Kalau tidak, saya akan memulai, ya. Surat Ibrani, ya. Ini adalah surat, ada beberapa macam penafsir yang mengatakan bahwa ini bukan Paulus yang menulis, ya. Tetapi ada juga yang berkata bahwa dari beberapa gaya bahasa yang kita baca, ini hampir sama dengan bahasa-bahasa Rasul Paulus, sehingga banyak orang yang cenderung berpendapat bahwa surat Ibrani ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Ibrani, ya. Nah, kita akan mulai membaca di dalam ayat yang pertama. Saya akan bacakan judul perikopnya. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi kalau dari ayat 1 ini, bagaimana penulis ingin menjelaskan bahwa Allah itu memang ada, ya. Dan Allah itu berbicara pada waktu dulu, ya, dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi nabi-nabi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya, memang pada zaman dahulu dipakai Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi Allah berbicara kepada umat manusia itu melalui perantaraan nabi-nabi. Baik secara langsung Nabi berbicara kepada manusia, maupun kepada manusia melalui berbagai macam cara, ya. Dengan berbagai macam cara Tuhan itu berbicara kepada manusia. Zaman dahulu ada yang lewat mimpi, ya. Jadi Tuhan kadang menyatakan kehendaknya, Tuhan berbicara kepada manusia itu melalui mimpi.
Allah berbicara kepada manusia dengan alam semesta. Ada juga Allah berbicara kepada manusia melalui penglihatan-penglihatan. Ada juga Allah berbicara kepada manusia melalui berbagai macam cara. Apapun juga dapat Tuhan pakai menjadi sarana untuk menyampaikan pesannya, termasuk alam ciptaannya. Jadi Allah itu kesimpulannya ada, dan Allah itu dalam berbagai macam cara pada zaman dahulu berbicara melalui nabi-nabinya, melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan-penglihatan, melalui alam semesta, melalui binatang juga, ya, Allah berbicara. Dan penulis Ibrani itu mengatakan bahwa sampai sekarang juga Allah berbicara kepada kita. Jadi Allah tidak berbicara hanya pada zaman dahulu saja, tetapi sekarang pun Allah berbicara kepada kita. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat 2, ya, saya akan bacakan mulai ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi ini mengacu kepada perjanjian lama. Allah berbicara kepada para nabi. Di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya. Siapa anaknya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah berbicara kepada kita melalui perantaraan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Ya. Jadi kalau kita mengamati di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada itu dengan firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam Yohanes firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti di sini terbersit kita berpikir atau menarik satu kesimpulan bahwa adanya pekerjaan daripada Tritunggal. Ya. Karena di sini katakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi Allah berbicara melalui firman-Nya. Kemudian dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman, baik langit, bumi, lautan beserta isinya, ya, itu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman ini sungguh luar biasa, ya.
segala sesuatu dicipta, dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Jadi bagaimana kita menempatkan firman itu sebagai otoritas yang paling tinggi di dalam gereja, karena firman itu adalah Allah yang dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Nah, yang tadinya firman, kemudian di dalam ayat yang ke 10 ya, Yohanes pasal 10 dikatakan ia, maksudnya firman, telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Ya, jadi firman itu yang tadi dikatakan Allah itu telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, oleh firman. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kemudian ayat 11 katakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima firman itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang dipanahkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di dalam ayat 13 ini sudah mulai merujuk kepada Yesus. Dikatakan orang-orang yang dipanahkan bukan dari darah dan daging atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini menunjuk kepada bagaimana kelahiran Yesus melalui Maria, bukan dikatakan bukan dipanahkan dari darah dan daging. Jadi Maria pada waktu mengandung Yesus itu karena Roh Kudus, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri, tapi karena Roh Allah yang Tuhan hembuskan kepada kandungan Maria, melainkan dari Allah. Nah, ayat firman Tuhan ini lebih jelas lagi, ya, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi sang firman itu yang mencipta segala sesuatu itu telah ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mau menerimanya karena dunia tidak mengenalnya. Tetapi orang yang mau menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan firman itu telah menjelma, berinkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus dikatakan firman Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi daging. Dan Yesus itu adalah firman Allah. Sehingga sangat sinkron kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini sangat cocok, ya. Jadi Allah sekarang berbicara kepada manusia itu melalui perantaran Kristus. Kristus itu adalah firman Allah yang hidup, dan Alkitab itu menulis tentang perkataan-perkataan Yesus Kristus dan kehidupannya, sehingga Alkitab disebut adalah firman Allah. Yesus Kristus firman Allah yang hidup, Alkitab adalah perkataan dan kehidupan Tuhan Yesus yang tertulis, ya, sehingga Alkitab disebut firman Allah. Nah, ayat yang ketiga dikatakan ia
adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia ini menuju kepada Kristus Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, di sini di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud. Ini sangat cocok dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi Dia yang duduk di pangkuan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi memang tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan di dalam Ibrani pasal yang Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga ini jelas bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa yang melalui mati di atas kayu salib, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan bukan hanya tulisan Ibrani saja yang mengatakan demikian, tetapi bagaimana juga di dalam Kolose ini jelas sekali mengatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan ia menuju kepada Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini jelas menunjuk bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang mencipta baik langit, bumi, lautan beserta isinya. Siapakah Kristus itu? Ia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian dilanjutkan di ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bahkan di dalam Filipi itu bahwa karena dia telah taat sampai mati di atas salib, sehingga Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan setiap lutut bertelut menerikan nama Tuhan. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-1 perikop pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mary. Tadi sudah bahwa dalam surat Ibrani ini merupakan surat yang luar biasa. Di sini banyak kisah ya. Namun saya mengambil di ayat yang kelima, dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku engkau,
engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ya, di sini merupakan satu agen penyelamat, ya, yaitu Yesus. Ya, Yesus ini sebagai agen penyelamat kita, ya, sebagai agen penyelamat kita. Nah, kalau kita melihat di dalam masa PL, Allah mengutus para nabinya, karena di sini suatu rancangan yang indah, ya, bagi Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam masa PL itu, Allah mengutus para nabinya kepada Israel itu untuk menyatakan kehendaknya, yaitu pada masa perjanjian baru. Di sini Allah juga mengutus Yesus sebagai putranya untuk menebus dosa, ya, untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka bisa merespon, ya, bisa merespon dengan pertobatan. Ya, ini satu agen yang dinyatakan di dalam diri Yesus, itu Allah di sini telah menetapkan, ya, Tuhan Yesus sebagai pemilik isi dunia. Ya, karena apa? Melalui Dia, ya, Allah menciptakan dunia ini. Nah, ini terkadang yang sering membuat kita hanya memahami bahwa Allah itu, Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, tapi kita hanya berhenti di situ saja. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, kronologinya, nah, di sini dari perjanjian lama Allah mengutus para nabi kepada Israel untuk menyatakan kehendaknya. Maka kalau dalam perjanjian baru, Allah mengutus Yesus, ya, putranya yang tunggal, untuk menebus dosa manusia, sehingga umat manusia itu bisa merespon, ya, bisa merespon tebusan Allah itu melalui Yesus Kristus dengan pertobatan. Nah, di sini jelas bahwa Allah ini menetapkan Tuhan Yesus sebagai pemilik isi dunia, ya, karena melalui Yesus, ya, Allah menciptakan, melalui Dia Allah menciptakan dunia ini. Ya, kalau kita bisa lihat di ayat kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ayat 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ayat 12. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, di sini jelas bahwa Tuhan Yesus itu pantas, ya, Tuhan Yesus pantas menerima segala hormat dan kemuliaan, ya, segala hormat dan kemuliaan untuk duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah, ya, yang berarti apa? Yang berarti bahwa Dia sempurna, ya, dalam karakter ilahi, ya. Nah, di sini
kata sempurna karakter ilahi ini ada istilah gambar wujud Allah ya, yang menunjuk kepada kesempurnaan hakikat ilahi Yesus ya, hakikat ilahi Yesus. Nah, di sini juga jelas bahwa karya Tuhan Yesus telah memelihara semua ciptaan dengan kuasa firman-Nya ya, dengan kuasa firman-Nya, dan secara khusus sebagai imam besar ya, sebagai imam besar yang dan secara khusus sebagai secara khusus ini Tuhan Yesus itu sebagai imam besar yang mengadakan penyucian ya, yang mengadakan penyucian dosa manusia. Nah, di sini ada satu hakikat dan karya Tuhan ya, hakikat dan karya Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa dirinya telah lebih tinggi dari semua makhluk ya, dari semua makhluk ciptaan, termasuk para malaikat ya, termasuk para malaikat yang melayani Allah Bapa di surga. Kita baca di ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka ya, daripada nama mereka. Tidak seorang pun yang disapa ya, yang disapa sebagai anak oleh Bapa maupun dihormati sebagai tangan kanan Allah. Kita bisa lihat di ayat yang kelima, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan kepada siapakah, ayat 13, dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, di sini jelas bahwa semua malaikat itu hanyalah pelayan Allah yang harus menyembah Dia ya. Jelas di sini kedudukan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat ya. Ini jelas bahwa semua malaikat hanyalah pelayan Allah yang harus menyembah Tuhan Yesus dan yang bertugas melayani manusia. Dan ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, yaitu Yesus, ia berkata, semua malaikat harus menyembah Dia. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi tugas malaikat itu melayani manusia. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita ciptaan Tuhan itu diberi malaikat satu-satu. Ya, jadi kita itu selalu dipimpin oleh malaikat Allah. Ya, selalu dituntun, bahkan dilayani oleh malaikat Allah. Nah, bersyukurlah ada satu malaikat yang selalu menyertai kita. Nah di sini kalau kita melihat di ayat yang 6 sampai 14 itu tadi, bahwa semua malaikat itu harus menyembah Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus disapa Allah sebagai Raja yang kekal, ya, yang bertata di atas semua ciptaan, yang tunduk dan takut di hadapan. Ayat 8 dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau, ayat 9 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar di bumi, dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa. Dan sampai ayat ke
12 juga dikatakan tadi bahwa di sini bukti bahwa Tuhan Yesus disapa Allah sebagai Raja, ya, sebagai Raja yang kekal, yang bertata di atas semua ciptaan, yang duduk dan takluk di hadapan Allah. Nah, semakin kita menyelami keagungan hakikat dan karya Tuhan Yesus, seharusnya kita ini semakin tunduk dan taat kepada Allah tanpa syarat. Ini yang kadang membuat kita seolah-olah kita ini Allah Tuhan tidak kelihatan aja, ya kan? Urusan nanti ya nanti, sekarang ya sekarang, ya. Lupa bahwa kita itu disertai malaikat Tuhan yang selalu melayani kita, ya. Dan malaikat-malaikat itu kan harus menyembah Tuhan Yesus, ya, menyembah Tuhan Yesus. Tugasnya malaikat melayani kita. Nah, kalau kita diingatkan, kalau kita ditegur, kalau kita kehidupan kita itu seolah-olah kadang tuh tidak kelihatan, tapi kita lupa bahwa malaikat Tuhan itu selalu menyertai kita, melayani kita. Namun kalau kita tidak peka, ya kita berarti sudah mengeraskan hati, membekukan diri, sehingga apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kelihayan kita. Tidak sadar bahwa Allah selalu menyertai kita melalui malaikatnya. Nah, bagaimana sih kita bisa mewujudkan ketundukan dan ketaatan kita itu kepada Allah? Ya dengan menjadikan Dia sebagai Raja, ya, menjadikan Dia sebagai Raja di dalam hati kita, yang harus kita utamakan, yang harus kita dulukan, bukan kekuatan kita yang kita dulukan, bukan keegoisan kita yang kita dulukan, bukan kemampuan kita yang kita dulukan, ya kan? Nah, begitu. Nah, di sini jelas bahwa kalau kita mau taat, mewujudkan ketaatan, yang ketundukan kita kepada Allah, ya jadikan Dia sebagai Raja di dalam hati kita. Kalau Dia sudah bertata, dijadikan kita sebagai Raja di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, maka kita, kehidupan kita pasti mau dipimpin oleh Tuhan. Mau kita aja dipimpin Pak RT aja mau, ya kan? Masa dipimpin Allah, Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, sebagai jelas bahwa Dia itu sebagai sumber keselamatan kita yang telah menyelamatkan kita. Masa kita nggak mau? Ya, kalau kita dipimpin RT, belum tentu menyelamatkan kita kan? Kita dipimpin kepala desa, belum tentu menyelamatkan kita, ya kan? Kita tunduknya lebih daripada menghormati Tuhan, ya. Mentang-mentang Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan itu terasa di hati kita, karena Dia ada di dalam hidup kita. Kita sudah memeteraikan Allah bagi yang kita percaya kepada Allah. Jadi setiap pikiran kita Dialah yang mengendalikannya, ya. Nah, setiap perkataan kita Dialah yang kita muliakan, ya. Dan setiap perbuatan kita Dialah yang mengarahkan. Jadi kita, totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, pasti dalam pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu kita pasti melibatkan Tuhan. Kita mau dituntun oleh Tuhan, dan tuntunan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan meskipun sedikit menyakitkan, karena kita tidak menerimanya, ya. Tapi kalau kita menyelami dan kita baring dengan firman Allah, firman yang hidup itu, pasti kita akan tahu maksud Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ngomong aja apa katanya tanpa kita menyelami firman Tuhan, tanpa dibarengi dengan membuka hati untuk Tuhan, ya kita akan
sindir-sindiran, ya kan? Kita akan bersikap bermain sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lah. Jadi kita akan menimbulkan sikap yang tidak menjadi berkat, ya kan? Tidak menjadi berkat, merugikan banyak orang, ya, karena kita sendiri yang merasa diri kita hebat, diri kita benar, diri kita mulia, ya. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, saya percaya apapun, entah integritas kita, entah perkataan kita, entah pikiran kita, mungkin tidak dipahami oleh sesama kita, tapi Tuhan akan menyatakan melalui segala sesuatunya. Dan ketika kita merespon hal yang mungkin tidak berkenan, itu kita fine-fine saja, ya kan, fine-fine saja, tidak menimbulkan syak, ya kan, tidak menimbulkan syak, namun kita tetap menjadi berkat. Nah, di sini kalau kita melihat jika tahta Tuhan Yesus itu di surga ada di sebelah kanan Allah Bapa, nah sementara di manakah tahtanya di dalam hidup kita? Di hati kita kah? Atau di luar kehidupan kita? Kalau dia bertata di dalam kehidupan kita, maka kita siap dipimpin dan dibimbing Allah, ya. Disinilah Allah sebagai agen, Yesus sebagai agen kita, sebagai penyelamat kehidupan kita, yang harus terus menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan kita akan memasuki doa syafaat. Ya. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara, ya, supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita, supaya bangsa negara kita itu dipulihkan, ya, baik dari bidang ekonomi, baik bidang politik maupun keamanan, dan biarlah negara kita menjadi negara yang aman, kondusif, damai, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita juga berdoa untuk para pemimpin, dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, ya, sampai tingkat RT dan RW, kita doakan semuanya supaya roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga pemerintahan yang ada di kabupaten, ya, kita juga berdoa untuk kota yang kita tinggal pada saat ini, ya, supaya Tuhan juga memberkati, menjadikan kota yang aman, kondusif, ya, berkembang dan diberkati. Kita juga berdoa untuk sinode, ya. Kita doakan untuk temuraya Menomistiknya. Kita doakan untuk pembangunan kantor sinode yang masih banyak memerlukan dana. Kita juga berdoa untuk PIPKA. Kita juga berdoa untuk yang DC. Kita doakan semuanya. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita, ya, supaya Tuhan menolong, memberkati, sehingga gereja kita juga bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan keluarga demi keluarga sidang jemaat di tempat ini, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam iman, kuat di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya, studinya, rumah tangganya. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, ya, yang melayani baik
Pak Joko sekeluarga, kami sekeluarga di tempat ini, juga Bapak Ibu Majelis ya, kita doakan supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap kuat ya, supaya mereka juga tetap solid ya. Dan kita doakan Bapak Ibu Majelis juga ketua komisi yang kita doakan supaya semua roda pelayanan di tempat ini dapat berjalan dengan baik ya. Kita juga berdoa untuk kebaktian kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis ya, kita doakan. Juga ibadah umum kita juga doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita juga doakan untuk setiap kegiatan di tempat ini, baik dari doa pagi Senin sampai Sabtu ya, doa puasa setiap hari Kamis malam, doa Rabu setiap hari Rabu kita doakan, juga PA Pemuda juga kita berdoa untuk kebaktian kategorial yang baik dari sekolah minggu, pemuda, remaja, persekutuan kaum perempuan, persekutuan pria kita doakan, persekutuan single parent, persekutuan lansia atau senior, kita juga doakan persekutuan lainnya. Kita doakan roda pelayanan di tempat ini supaya berjalan dengan baik. Kita juga doakan untuk renovasi bangunan gereja ya, yang pada saat ini kita masih berdoa untuk dana untuk yang mengerjakan ya. Kita juga doakan panitia, kita juga doakan untuk kantor YPL ya, supaya Tuhan juga menolong, memberkati dalam proses balik nama. Kita doakan juga, kita doakan juga untuk TK atau Merdi Luhur, kita doakan supaya ada pertumbuhan, ada perkembangan dan kemajuan. Kita juga berdoa untuk retreat hamba-hamba Tuhan ya, sebagai B4 tanggal 26-27, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan tolong. Kita juga berdoa untuk setiap kegiatan. Dan yang terakhir kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita ya. Kita berdoa, semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak berkat. Itu yang menjadi kerinduan kita. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah Peduli. Yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sehingga gereja-Mu di tempat ini boleh dilawat oleh Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini mengalami satu kebangunan rohani dan mereka boleh haus, boleh rindu akan kebenaran, akan sabda firman-Mu. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan terlibat di dalam pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini, bertumbuh secara kualitas, bertumbuh juga secara kuantitas. Kami menyerahkan Tuhan sedang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap kegiatan, setiap acara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan mohon berkat Tuhan, baik untuk doa pagi setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, untuk doa puasa setiap hari Kamis, untuk pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab setiap hari Sabtu, pemuda remaja setiap hari Minggu, kebaktian umum Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kebaktian doa Rabu juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk kegiatan kategorial, baik sekolah minggu, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pemuda remaja juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Komisi perempuan juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Begitu juga single parent, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Komisi pria, komisi senior, dan kegiatan-kegiatan lainnya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, baik Bapak Joko sekeluarga, kami sekeluarga, juga Bapak Ibu Majelis, baik Bapak Darto, Tuhan memberkati, baik Bapak Sutrisno juga Tuhan memberkati, Pak Tony Tuhan juga memberkati, Ibu Kristi, Ibu Harsi juga Tuhan memberkati, Ibu Sian, Cik Yen Tuhan juga memberkati, Pak Warto, Pak Puji Tuhan juga memberkati mereka, Pak Johan juga Tuhan memberkati. Semua Tuhan, majelis-Mu yang terlibat di dalamnya, berkati, berikan hikmat kebijaksanaan, supaya apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka sungguh-sungguh lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran dan kesetiaan. Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati untuk program gereja, renovasi gereja di tempat ini, yang pada saat ini kami lagi bergumul, baik dana, baik orang yang mengerjakan. Tuhan tolong panitia yang sudah dibentuk, dan juga Tuhan tolong untuk YPL di Sengon, biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar. Begitu juga TK Pemerdi Luhur, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa khusus untuk retreat PGMW 4 di bulan Juni tanggal 26-27 yang sedang kami kerjakan. Berkati Tuhan untuk acara-acara selanjutnya, baik untuk pembuatan surat maupun untuk rapat-rapat, supaya mematangkan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan juga memberkati keluarga kami di tempat ini, supaya kami dalam keadaan baik, sehat. Begitu juga orang-orang yang pada saat ini bersama-sama dengan kami ikut live streaming, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab
jauh lebih daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap jemaatmu di tempat ini, bahkan dimanapun jemaatmu itu berada, biarlah mereka boleh taat setia kepada Engkau dan tunduk akan Engkau, karena Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap pribadi umat ciptaan-Mu, karena Engkau Tuhan yang menciptakan setiap umat-Mu di bumi ini ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh peka akan kasih karunia Allah yang Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka boleh menyadari bahwa setiap malaikat Tuhan itu selalu menyertai setiap umat Tuhan, dan disitulah mereka dilayani oleh setiap malaikat-Mu. Dan biarlah mereka boleh membuka hati dengan hati yang tulus, mau mendengarkan apa yang Kau firmankan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh memiliki kepekaan sendiri ya Bapa. Tuhan, ampuni jika Kau dapat setiap umat-Mu, khususnya setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau, tidak menyadari akan keberadaan Engkau dalam diri mereka masing-masing. Dan biarlah mereka boleh membuka hatinya lebar-lebar bahwa Engkau Allah yang Immanuel selalu ada di dalam kehidupan mereka. Sampai kapanpun Kau selalu ada menyertai mereka semua dan kami ya Bapa. Kami menyerahkan juga setiap kehidupan jemaat-Mu, terkhusus tempat ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan, boleh menikmati keselamatan yang Tuhan beri, boleh menikmati tebusan yang Kau beri dalam kehidupan mereka. Mereka yang seharusnya kami pun yang tidak layak di depan Engkau, namun Engkau layakkan ya Bapa. Karena semua kasih karunia Allah saja. Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sungguh kami tidak bisa membalas apa-apa, sungguh kami tidak sanggup ya Bapa. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang selalu Immanuel itu selalu ada dalam kehidupan kami, setia membimbing kami, setia menuntun kami, bersabar kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jadikanlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini boleh menjadi jemaat yang tunduk dan taat dan berkati setiap kehidupan jemaat, baik yang ada di Ngeleng, berkati Bukim dan juga anak cucu mantunya, berkati ya Bapa, setiap pergumulan yang kami dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bang Arso, demikian juga buat suami dan juga anak-anaknya dan mantunya. Juga berdoa buat Tuhan Yesus Pangestu, kesehatannya yang semakin hari semakin bertambah usia, secara fisik hamba-Mu ini boleh mengalami kelemahan, tapi kami percayakan batinnya kepada Engkau biar semakin kuat Tuhan. Dan juga berdoa buat Pak Tri, keluarga, istri dan juga anak cucu mantunya ya Bapak. Doa Tuhan buat Pak Wandi sekeluarga, istri dan juga anak cucu mantunya. Dan juga berdoa Tuhan buat Pak Gunawan, istri dan juga anak-anaknya, Pak Krisniati, istri dan juga anak-anaknya. Kemudian juga Pak Wahono, buat istri dan anak-anak mantunya, cucunya. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang taat kepada Engkau, ya kepada Engkau, benar-benar merasakan bahwa pengikut sertaannya kepada Engkau. Hamba ini boleh mengalami metanoia dalam kehidupannya, dan pembaharuan demi pembaharuan boleh dialami ya Bapak. Demikian juga Bu Hasim, kami serahkan kesehatannya, kami serahkan masa lansianya. Kami juga berdoa Bapak Sumani, istri dan juga anak cucu mantu, memberkati ya Bapak, kesehatannya, pemulihannya kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Suradi, ibu dan juga anaknya, pergumulannya, untuk juga kami serahkan kepada Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau Allah itu menjamu hidupnya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Kustini, buat anak, cucu dan mantunya. Biarlah Bu Kustini selanjutnya boleh tetap hidup di dalam kemurahan Allah, boleh semakin taat dan setia kepada Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa buat Sharon, masa remajanya kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
buat Bu Tutik sekeluarga, suami yang belum mengenal engkau biar berjama ya Bapak, belum mengenal engkau dan belum buka hati untuk menikmati jamaah daripada engkau. Segala sesuatu kami serahkan dalam kasih Tuhan. Berkati Mas Andi yang sedang kuliah, Tuhan Yesus biar engkau menyelesaikannya tepat pada waktunya, dan biar Mas Andi boleh menikmati masa perkuliahannya dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Jessica yang telah meninggalkan kuliah, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Pak Sarjono sekeluarga, buat istri dan juga anak cucu mantunya, kami serahkan semua ke dalam kasih Tuhan. Biar Pak Sarjono boleh menikmati penyertaan Engkau dengan setiap kehidupannya dan boleh benar-benar menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia berdoa buat Pak Tuhan sekeluarga, istri dan juga anak-anaknya. Pekerjaan mereka kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bukaningsih, buat Mas Doni sekeluarga, buat Mbak Yesus sekeluarga, Mas Randy sekeluarga, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan boleh mereka rasakan. Kami juga berdoa buat keluarga Buanyo yang dikudus bersama putranya. Tuhan Yesus berkati kesehatannya, jantungnya terutama, biar Kau pelihara dan boleh Bu Wanyo boleh menikmati kasih Allah selalu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus, buat keluarga Bulan Sarus, kami serahkan dengan kasih Tuhan. Anak cucu mantunya kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan terus memelihara kesendirian Bulan Sarus ini, dan kami menyerahkan Tuhan sukacita yang terjadi dalam kehidupan Bulan Sarus menjadi sukacita yang sempurna dan boleh benar-benar menikmati rawatan anak. Kami juga berdoa Tuhan buat Fitri sekeluarga, buat keluarga Winda, keluarga Mas Adi, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Mak Menti, biarlah Tuhan melihara kehidupannya di selanjut. Mak Menti belum dapatkan kekuatan daripada Bapa. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus, keluarga Pak Adi Pranoto, biar Kau berkati istri dan juga anaknya, keluarga Pak Dian, istri dan juga anak cucu mantunya, yang diserahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan terus hadir dalam kehidupan keluarga ini ya Bapak. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Bu Santina, demikian juga keluarga Pak Anton, keluarga Pak Heru, keluarga Mas David, keluarga-keluarga ini boleh menikmati rawatan Allah, boleh menikmati sukacita Allah, boleh menikmati damai sejahtera Allah. Dan juga berdoa Tuhan buat keluarga Kumar Sodo, buat anak cucu mantunya, keluarga Pak Mulyadi, istri dan juga anak-anaknya, dan juga Pak Sabdono, buat ibu dan kesehatan ibu kami serahkan dalam kasih Tuhan. Demikian juga keluarga Bu Arianto yang saat ini sedang ada di Kudus Tuhan bersama putrinya, kami serahkan kesehatannya pun dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus kami sekeluarga, baik hambamu dan juga anak-anak kami serahkan kehidupan kami, karakter kami, tingkah laku kami, pikiran kami, tutur kata kami serahkan semua ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Bentuklah kami, tuntunlah kami ya Bapa, menjadi alat kebenaran Tuhan. Kami siap melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Kukiran, keluarga Pak Yosa, dan kasih Tuhan. Biar Tuhan jamah keluarga ini jadi keluarga yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Warto, sekeluarga perkumpulan Pak Warto, yaitu ayahnya yang sakit. Tuhan jamah
kesehatannya. Demikian juga ibu daripada Huwarto, biarlah Pojama sakit pasca jatuh. Tuhan, biarlah kedua orang tua ini boleh merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk merawat kedua orang tua mereka masing-masing ya Bapak. Biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, biarlah Kau nyatakan kebaikan buat keluarga ini Tuhan. Yang terbaik dari Engkau kami nantikan jawaban Tuhan, dan kami percaya yang terbaik dari Engkau pasti menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Jerry, keluarga Pak Sudi, untuk istri dan juga anak cucu mantunya Pak Adi Sanjaya, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Giarto, Tuhan berkati anak cucu dan mantunya. Demikian juga keluarga Windy, keluarga Pak Parman, berkati Windy dan juga Hananta ya Bapak, biarlah mereka boleh menikmati karya Allah, boleh menikmati pembaharuan metanoia dalam kehidupannya. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Pak Bu Pindriani, keluarga Pak Andre, keluarga Pak Inarto, keluarga Pak Agus Handoko. Buat Tuhan, biarlah Kau nyatakan sukacita-Mu untuk keluarga ini menjadi keluarga yang taat dan setia kepada Engkau, jadi keluarga yang benar-benar menikmati berkat Tuhan, jadi keluarga yang merasakan damai sejahtera daripada-Mu ya Bapak. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Hana, berkati kesehatan Pak Arna, pemulihannya kami tetap menyerahkan kekuatan kasih Tuhan. Engkau berikan kebesaran hati, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan iman yang kuat dalam kehidupannya Bapak, sehingga bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berkati untuk keluarga Pak Krishna yang boleh menikmati istrinya yang sudah hamil. Tuhan, biarlah Tuhan memelihara kehamilannya, Tuhan memelihara proses pertumbuhan janinnya, dan Pak Krishna dan juga Ibu boleh menikmati lawatan dan penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan buat Lisa dan Marta dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau, menjadi pribadi yang memuliakan Engkau di dalam segala kehidupannya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga Pak Harno dalam tangan kasih Tuhan, dan juga ibu dan juga adik-adiknya kami serahkan dalam kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Bualim sekeluarga, Kau berkati anak cucu dan mantunya, Kau berkati juga keluarga Pak Handoko, buat Bu Christine, buat keluarga Cynthia, Roy, demikian juga keluarga Pak Tuhan Yesus, Bu Mak Mei ya Bapak, berkati ya Bapak, biarlah keluarga ini belum menjadi keluarga yang bersuka cita karena Engkau. Kami juga berdoa buat Henry, buat Andre, dan juga buat Renata ya Bapak, biarlah keluarga ini sungguh-sungguh menjadi keluarga yang memuliakan Engkau, menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Chandra, berkati Pak Iwan sekeluarga. Berkati juga Tuhan kesehatan Bu Chandra, kami serahkan dan kasih Tuhan, terutama keluhannya pada saat ini jantung. Ya Tuhan Yesus, tolong biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu untuk keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Esther Sutono, biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu yang terbaik buat hamba-Mu ini Bapak. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Yen, biarlah Tuhan menyatakan kasih Tuhan dan terbaik buat hidupnya, baik Lala dan juga Pak Boyan, kesehatannya dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga Bu Budi Karsono, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kemudian juga keluarga Bulanua, Bu Trivena, Stefan, dan juga keluarga Pak diserahkan dalam kasih Tuhan. Demikian juga keluarga Pak Sugeng, keluarga Tuhan Yesus, Bu Mewa, keluarga Pak Abbas, keluarga Tuhan Yesus Pak Bu Erna yang pasca ditinggal oleh suami terkasihnya. Biarlah Tuhan tetap menyatakan yang terbaik buat hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh tetap semangat menikmati lawatan Allah. Demikian juga keluarga Bu Eko, keluarga Pak Agung, Tuhan, keluarga Pak Pur,
keluarga Pak Kris Tuhan. Biarlah penyatakan belas kasihan Tuhan atas keluarga ini, demikian juga keluarga Pak Temi. Biarlah mereka belum menikmati juga karya agung Allah dalam kehidupan mereka, dan mereka belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan untuk kekuatan mereka, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Singge, Cik Novi, dan juga usaha yang dikerjakannya. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Pinsu, kesehatannya kami serahkan dalam kasih Tuhan, pendengaran yang sudah tidak jelas kami serahkan dalam kasih Tuhan. Demikian juga keluarga Bu Sindiarti, keluarga Pak Agung, air mancur, berkati usaha yang dikerjakan, dan biar keluarga ini belum mengutamakan Engkau dalam segala kehidupannya. Keluarga Bu Upi, keluarga Pak Widi, keluarga Pak Kusapuan, keluarga Bu Tatik Marpau, keluarga Peter, demikian juga keluarga Pak Yusak, keluarga Tuhan Yesus, Bu Elce, keluarga Pak Freddy, demikian juga Tuhan untuk keluarga Pak Parjo, keluarga Mas Yusak, keluarga Tuhan Yesus Pak Klik, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Demikian juga keluarga Pak Ari, biar membuka hatinya untuk menerima Engkau secara pribadi ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Burusdam, demikian juga untuk keluarga Bu Puji, keluarga Pak Rangsang, keluarga Pak Budi Slamet. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Martin yang di usia selanjutnya belum menikmati lawatan Allah dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Joni yang saat ini di Kudus, biar Kau berkati kehidupannya bersama putra dan putrinya. Berdoa juga buat keluarga Pak Adi Sengon ya Bapak, Pak Adi Sucipta, Engkau berkati ya Bapak buat istri dan juga anaknya. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Agus, Riko, Bu Rina, kedaulatan kasih Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Joko, buat keluarga putra dan putrinya, keluarga Pak Santoso, kami serahkan dalam kasih Tuhan, keluarga Bu Mitro, keluarga Mbak Siska, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Kasmui, keluarga Mas Erik, keluarga Tuhan Yesus, Mas Bagas, demikian juga Santi, kami serahkan mereka semua ke dalam kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bersuka cita dalam kehidupan kami semua yang berusaha untuk hidup taat setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Andoyo, buat Mbak Hana, Tuhan Yesus, biarlah mereka semua boleh suka cita dalam kehidupan mereka. Dalam kasih Yesus kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan biarlah mereka boleh menikmati lawatan Allah, boleh menikmati damai sejahtera Allah, boleh menikmati kehidupan yang selalu dituntun oleh Tuhan, dan mereka membuka hati untuk Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kami percaya jika mereka boleh semakin dekat kepada Engkau, mereka boleh merasakan betapa agungnya Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan, betapa congkaknya jika kami tidak mengutamakan Engkau. Betapa congkaknya kami jika kami, Tuhan, hidup dengan kekuatan kami sendiri, semau gue ya Bapak. Tuhan, ampuni jika Kau dapat dalam kehidupan kami, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini yang selalu mencari kepentingan diri sendiri, yang mengutamakan bahkan mengatasnamakan segala sesuatu demi menggugurkan kepentingan diri sendiri. Ya Tuhan, ampuni, dan kami menyerahkan setiap pergumulan doa kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami boleh mengakhiri persekutuan doa ini dengan ucapan syukur, dan biarlah kami semua Kau berkati. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.
doa pagi selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.